kalian pernah mengkonsumsi semangka tanpa biji? Atau pernahkah kalian melihat kulit belang seperti pada gambar ini? Kira-kira apa yang menyebabkan kelainan pada dua gambar tersebut? Nah, untuk mengetahui apa sih mutasi itu lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Mutasi adalah suatu dampak dari perubahan urutan nukleotida pada DNA yang terjadi pada makhluk hidup baik pada tingkat gen maupun kromosom. Organisme yang mengalami mutasi disebut dengan mutan, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Nah, mutasi itu memiliki beberapa macam loh. Yuk kita simak apa saja sih macam-macam mutasi itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam mutasi berdasarkan materi genetiknya. Yang pertama ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan dan struktur molekul DNA. Mutasi gen disebabkan oleh kesalahan pada proses replikasi DNA dan beberapa mutagen seperti sinar UV dan senyawa kimia. Nah, apakah kalian pernah mendengar penyakit anemia sel sabit? Anemia sel sabit seperti gambar di samping ini merupakan kondisi kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah merah menjadi abnormal. Penyakit ini terjadi karena mutasi gen yang diwariskan oleh kedua orang tua. Sel sabit terjadi karena perubahan pada asam amino ke-6, di mana nukleotida yang seharusnya glutamin atau CTT berubah menjadi valin atau CAT, seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada bagian daripada mutasi gen, yaitu mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan kimia pada satu atau beberapa nukleotida di dalam gen tunggal. Ada beberapa jenis mutasi titik, di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada substitusi pasangan basa. Seperti pada rangkaian terjadinya sel sabit, karena adanya perubahan pada satu asam amino dari urutan asam amino. Dan yang kedua ada insersi dan delegasi pasangan basa, di mana insersi menyebabkan mutasi tanpa arti, sedangkan delegasi menyebabkan mutasi salah arti, seperti pada gambar di samping. Bagian-bagian dari mutasi gen yang kedua yaitu ada transposisi. Transposisi yaitu melompatnya potongan DNA ke tengah-tengah gen, seperti pada gambar di samping. Peristiwa tersebut mengakibatkan fungsi dari beberapa gen menjadi kacau, dan pada beberapa kondisi mengakibatkan gen-gen yang awalnya tidak aktif menjadi aktif. Macam-macam mutasi berdasarkan materi genetiknya yang kedua yaitu mutasi kromosom. Aberasi atau mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang meliputi struktur kromosomnya atau jumlah dari kromosomnya. Oleh karena itu, mutasi kromosom digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ialah mutasi karena perubahan struktur kromosom atau aberasi. Jenis-jenisnya yaitu ada delesi atau defisiensi. Delesi terjadi apabila kromosom kehilangan atau kekurangan segmen kromosom. Ada beberapa macam delesi, yaitu yang pertama delesi terminal, kedua delesi interstisial, dan yang terakhir yaitu delesi cincin. Jenis-jenis aberasi selanjutnya yaitu duplikasi. Duplikasi merupakan kebalikan dari delesi, yakni terjadi penambahan atau kelebihan segmen kromosom. Dan selanjutnya yaitu ada translokasi. Translokasi adalah mutasi kromosom yang disebabkan oleh adanya pertukaran sebagian kromosom dengan kromosom non-homolog lainnya.
Jenis yang selanjutnya yaitu ada isokromosom. Isokromosom merupakan kromosom yang kedua tangannya identik. Terjadi saat kromosom menggandakan diri. Jenis yang selanjutnya ada inversi. Inversi adalah pembalikan urutan gen sebesar 180 derajat pada kromosom. Tempat terjadinya inversi dan pindah silang sama. Jenis aberasi yang terakhir yaitu ada katenasi. Katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog, yang pada saat membelah membentuk 4 kromosom dengan ujung saling bertemu. Golongan dari mutasi gen yang kedua yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada euploid. Euploid adalah mutasi kromosom karena terjadinya penambahan atau pengurangan genom terjadi melalui mekanisme delesi atau duplikasi. Macam-macam euploid, yang pertama yaitu ada monoploid atau N, yang kedua ada diploid atau 2N, dan yang terakhir yaitu ada polyploid atau lebih dari 2 genom. Jenis yang kedua yaitu ada aneuploid. Aneuploid adalah mutasi kromosom di mana terjadi pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom pada genom. Macam-macam aneuploid yaitu yang pertama ada monosomik atau 2N-1. Yang kedua yaitu ada nulisomik atau 2N-2. Dan yang terakhir yaitu ada trisomik atau 2N+1. Macam-macam mutasi yang selanjutnya yaitu ada macam-macam mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Bagian yang pertama ada mutasi somatik atau terjadi pada sel tubuh. Bagian yang kedua ada mutasi germinal atau terjadi pada sel-sel gamet. Macam-macam mutasi yang ketiga yaitu ada macam-macam mutasi berdasarkan sifat genetiknya. Bagiannya yang pertama yaitu ada mutasi dominan, yakni pengaruhnya terlihat saat keadaan heterozigot. Yang kedua yaitu ada mutasi resesif, yakni pengaruhnya terlihat saat keadaan homozigot. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai mutagen. Oke teman-teman, selanjutnya adalah mutagen, yaitu yang pertama adalah mutagen pada mutasi alami, seperti sinar kosmik dan sinar ultraviolet. Yang kedua ada mutagen pada mutasi buatan. Yang pertama, mutasi buatan secara fisika, contohnya sinar X, neutron, dan radioaktif. Yang kedua ada mutasi buatan secara kimia, pada zat kimia tertentu seperti kolkisin, hidroksilamin, asam nitrat, dan lain-lain. Yang ketiga ada mutasi buatan secara biologi. Contohnya rekayasa gen, salah satunya dengan penyisipan atau rekombinasi gen. Dan yang terakhir ada pengaruh mutasi pada manusia. Pertama, manfaat mutasi. Yang pertama itu sebagai proses penting untuk variasi genetik. Selanjutnya, untuk memeriksa biologis yang terjadi. Dan terakhir, untuk meningkatkan hasil panen produksi pangan. Selain adanya manfaat dari mutasi, juga adanya kerugian. Kerugian dari mutasi pada makhluk hidup yaitu dapat menyebabkan penyakit dan cacat seperti sindrom Turner yang disebabkan oleh mutasi kromosom dan sindrom Huntington yang disebabkan oleh mutasi gen. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui dan paham mengenai mutasi? Nah, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting serta berlatih soal ya. Terima kasih.